Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi dalam acara live kemarin ya dilakukan oleh Bunda Korla dan Teh Novi begitu kan. Kita menemukan salah satu fakta yang mengejutkan teman-teman ya, bahwa sebenarnya Bang Densu ya sudah menghubungi keluarga Agus untuk menyumbangkan tuh ya sebesar 200 sampai 300 juta begitu ya untuk pengobatannya. Kemarin aku dapat informasi dari Bang Denny Sumargo dan juga keluarga terkait dia udah ditawarin uang untuk pengobatan operasi, dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup. Dia mau ke Singapura, dikasih 300 juta. Dia masih nggak mau. Tapi anehnya ini sombong sekali ya, si Agus tidak mau menerima begitu, katanya tidak cukup tuh ya kalau pengobatan di situ. Sebenarnya sih kalau masalah cukup tidak cukup ya terima saja dulu begitu kan untuk menghormati. Tapi yang terjadi semeton ya Agus menolak. Tapi coba kita tanya si Agus sekarang, kenapa sih begitu sampai sekarang ini dia itu belum operasi begitu kan untuk mengobati matanya. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Alasan Agus menunda proses operasinya. Aku juga bilang sama Pak Farhad, Pak Agus nggak operasi dulu, aku bilang gitu. Karena kan kita mungkin ke Singapura dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil dari mata Agus. Jadi mudah-mudahan doain semua, masih ada untuk Agus bisa ngelihat lagi lah gitu. Semoga ada kekuasaan Allah dari izin Allah buat Agus di sana nanti. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus nggak operasi dari kemarin. Karena itulah alasan Agus karena nggak operasi. Karena Agus masih berharap, kepengen masih ngelihat cahaya walaupun Agus nggak bisa lihat dunia lagi. Nah itu ada dua kemungkinan kalau saya ya. Kemungkinan pertama memang gak punya uang Gus ya. Dan kemungkinan yang kedua adalah memang kamu nggak bisa begitu, nggak mau begitu untuk sembuh begitu ya, atau mau menguasai uang itu. Coba kita dengar pernyataan Bang Densu Smeton ya mengenai tawaran yang kemarin diberikan untuk Agus sebesar 300 juta loh ya. Ini dia videonya. Bang Densu ini sorry ya sebelumnya, soalnya kan kabarnya ini tadinya rahasia, cuman akhirnya nggak jadi rahasia lagi. Kabarnya abang menawarkan Pak Agus uang 300 juta. Itu gimana sebenarnya? Iya. Tapi tadinya itu rahasia, tapi dibongkarnya sama Teh Novi nih bang, maksudnya di TikTok. Novi nih kadang-kadang juga nih. Kalau semua harus cerita. Jadi sebenarnya saya memang ada menghubungi keluarga Agus. Karena kenapa saya menghubungi? Karena saya udah tahu gugatan ini akan jalan. Karena gugatan ini datangnya bukan dari saya, kan dari donatur. Saya kasihan. Karena kalau gugatan ini jalan mereka nggak dapat apa-apa kan saya kasihan, karena Agus perlu pengobatan. Maka saya dengan uang saya, bukan atas desakan Novi ataupun Pablo atau siapapun, saya izin sama Pablo sama Novi, saya bilang izin ya, gue usaha terakhir deh, gue bilang ya apa bang, gue coba hubungi mereka, udah gue yang ngurus semuanya, lu semua ya udah masing-masing aja deh, tapi gue usaha dan gue diizinkan. Dan kemudian gue coba bicara sama mereka, menawarkan pengobatannya, biayanya nanti dari uang saya, mau nggak? Tapi saya kan gini, saya ngelihat bahwa masalah ini kan tidak perlu ada pelaporan kepada Novi ya. Boleh dong, ini uang saya. Saya nego boleh dong. Ya udah, kamu mau bagus nggak? Cabut laporan, berobat, saya kasih satu dan sekian, kamu lanjutin hidup, kamu bagus di mata masyarakat. Masuk akal nggak? Itu. Baik abang dianggap Nyogok katanya. Dianggap apa? baik abang dianggap sebagai niat jahat. Dianggap menyogok Agus, menyogok LP. Niat jahat gua. Iya. Menyesal gua melakukan itu kalau gitu. Abang dianggap penyuap Agus. Menyuap. Iya. Sama Eva. Menyesal gua melakukan itu berarti. Berarti sekarang saya harus menyesal. Karena niat saya dianggap salah ya. Jadi saya minta maaf kepada Agus, Wawa dan keluarganya. Niat saya jahat, saya tidak akan bantu lagi kalau begitu. Kabarnya juga menurut info Bang Alvin juga bergabung. Iya. Untuk Agus seperti apa bang mungkin bang? Saya udah ngobrol sama Bang Alvin tadi. Everything okay? Ada miskomunikasi antara saya sama Bang Alvin dulu. Karena beliau memang waktu itu minta diundang, tapi saya belum kasih kesempatan. Dan saya menjelaskan kepada beliau, dan beliau bisa mengerti. Saya pikir Bang Alvin cukup bijak tadi pada saat ngobrol sama saya. Dan saya bilang, Bang, abang boleh membela Agus, tapi jangan masuk ke ranah pribadi.
supaya tetap enak jalurnya. Karena abang adalah pengacara hebat dan saya pikir Bang Alvin orang yang hebat gitu loh. Jadi nggak perlu sampai ke ranah-ranah yang lain lah supaya jangan kemana-mana lagi gitu loh. Nah itu yang terjadi sebetulnya, niat baik orang ternyata tidak selalu dianggap baik begitu ya. Dan ini mungkin Agus juga melaporkan ke pengacaranya begitu bahwa mau dikasih gitu. Tapi apa yang dibilang itu adalah penyogokan ya untuk mencabut LP ya. Pede sekali ya mereka berpikir mungkin akan memenangkan uang itu begitu. Ya, sekarang pada faktanya dalam hukum gue itu di tengah-tengah. Ya dia juga bener ya. Ini jadi mediator bro. Lu diam. Gua diam. Lu diam. Gua diam. Gua digugat sama dia. Gara-gara masalah uang donasi ini akhirnya kan udah masuk ke ranah donatur. Jadi dia mau bikin gua terdakwa. Bro, gua gugat ya bro. Udah bang, daripada ribut-ribut nih bang. Taruh, diem dulu. Ini bukan sponsor. Daripada ribut-ribut, ini ada yang namanya Beyond Combat. Hari ini kita mau nonton. Kalian bertarung aja di sana. Nah bener itu tuh paling cocok. Ayo. Lawan siapa? Lu lawan siapa? Gue lawan Abe dulu boleh nggak? Waduh. Gua setuju ya. Kita kan pro kedamaian. Oke. Tunggu lu diam. Kita tanya Abe, kira-kira lawan yang pas buat Pablo siapa? Siapa tuh bang? Yang punya konflik sama dia. Abe suruh gua lawan siapa? Gua lawan. Oke. Jadi. Kali ini nggak dihujat, disomasi. Itu yang terjadi ya. Melihat itu semua sebetulnya ternyata pengacara FA ini mulai ketar-ketir nih. Yang dibahas 300 juta lah apa segala macam. Ya tahulah ya, tahu dia itu tukang flying victim yang luar biasa sekali. Niat baik orang selalu aja negatif thinking itu ditangin. Pokoknya negatif thinking lah intinya. Apapun yang dia lihat, apapun yang dirasa negatif aja gitu ya. Ada pernyataan yang menurut saya juga ini negatif ini ya dari beliau. Ini dia. Denny Sumargo yang awalnya cool-cool aja, sekarang udah makin galak. Denny, kau berani ya telepon keluarga Agus dan kau minta supaya kita tidak tahu dan dirahasiakan nama pengacara. Dan kau tawarkan 200 juta, kau tambah 300. Ini adalah upaya. Kita melihat bukan misi kemanusiaan di sini. Adalah kamu minta laporan pidana Agus dicabutkan. Sama aja ini dengan menyuap, ya. Nggak tahu pakai uang siapa. Dari dulu kamu katakan udah clear dan aku mau akan tanggung kalau ada kekurangannya. Kalau tidak dikasih uangnya kepada Agus, kamu akan sikat Novi. Kamu akan mengembalikan pakai uang pribadimu. Itu hanya omong gede, omong kosong. Yang ada sekarang kamu menjebak Agus dengan cara-cara Agus sudah tidak butuh uang. Uang Agus di sini melibatkan ini bukan uang parkir, terlalu banyak, terlalu cerewet kamu Denny. Ya. Nah, Bang, Mana sih yang cerewet siapa ya? Itu tahu dari Pak Agus dan Bu Wawa langsung atau dari sosmednya Teh Novi Bang untuk soal 300 juta ini? Saya dengar rekaman pembicaraan mereka dan saya anggap rekaman itu adalah rahasia. Tapi rahasia itu tidak jadi rahasia lagi ketika Novi sudah ngejek-ngejek ini keluarga bahwa dia mendapat informasi dari Denny. Berarti Denny memiliki niat jahat terhadap Agus. Bukan niat baik ya, Dan catat nih. Lu tidak ngasih uang orang, lu hanya janji-janjiin orang, lu suruh cabut laporan. Dibully nih orang, dipermalukan. Dia bicara dengan Bunda C. Bunda CL. Yang menurut saya ini adalah ember bocor. Orang ini pernah saya laporkan dan lari terbirit-birit ke bandara. Karena kita anggap tidak sesuai dengan budaya dan kalimat-kalimat kasar dan kotor. Masa ketua yayasan kemanusiaan curhat sama orang yang kita anggap kotor mulutnya dengan kalimat-kalimat KEONLL. Itu kan tidak bagus. Tujuannya apa? Untuk menggiring opini agar Agus dimusuhin orang, dibenci orang. Itu yang terjadi. Nah Bang, Abang kan minta untuk sudahi akal-akalan Bang Densu gitu dan menurut Abang ini Bang Densu ngancem Agus. Itu berarti lebih... Iya, dia bilang kalau Agus mau sumpah demi Tuhan dia nggak akan urus Agus. Nggak usah kamu urus lagi Agus. Kemarin itu ada rekamannya juga, dia bilang dia nggak mau ikut donasi, nggak mau ikut semua. Masih ikut kok. Di saat rapat diundang nggak datang, malah nyuruh Novi keluar Novi. Yang saya tunjuk saya marah itu kan dia. Saya minta dihentikan. Masa orang lagi rapat terhormat tiba-tiba dia lewat telepon dia bisa menghentikan itu acara. Dan dia akui sendiri. Bahkan dia bilang Farid nggak suka dengar suara saya. Bukan tidak suka. Saya tidak suka sikap kamu, sifat kamu yang kekanak-kanakan.
yang mengejek-ejek, mengolok-olok, seolah-olah Agus nggak usah terima uang mau dibagi-bagi ke bencana segala macam, itu ngejek Den. Udahlah. Kalau kamu orang besar dan kamu orang yang ngerti hukum, jangan perlakukan seperti itu. Kalau Agus ini orang buta ya, dia nggak ngelihat, tapi dia masih mendengar. Kalau orang-orang di sekitar ini kita punya kepedulian dan empati yang kita pasti bereaksi ketika melihat Agus dipermalukan seperti itu. Bang, abang juga minta kepada Kemensos untuk kasih pelajaran ya ke Novi dan Pak Mensos, kasih pelajaran aja itu Novi. Dia nggak ada izinnya. Densu kasih pelajaran, nggak ada izinnya. Panas ya. Bapak terima dia, kita ditakut-takutin Masih sama panas dia, dia. Pak. Gitu. Ya Pak, Bapak sita aja itu uangnya Pak, Ya. silahkan. Nanti untuk pemilikan uang itu nanti kita fight Pak. Kita secara perdata, kita uji. Masih panas dia. Kita uji apakah itu uang ilegal ataukah itu uang kita lihat nanti ya, karena prosesnya kita kita lihat. Yang ilegal tuh kalau dana itu dikelola oleh yayasan. Nah justru uang itu diserahkan bagi dia sukarelawan, kita itu ada ancaman dan penggelapan sudah kita somasi. Balikin uang Agus ya, nanti urusan antara Agus dengan donatur. Kalau urusan kamu nanti dengan donatur, urusan kamu dengan menteri sosial, Agus dan donatur. Kalau Agus dianggap menipu ya urusan dia yang menggugat. Lagian sekarang kan kita sudah menyiapkan dana untuk mengembalikan walaupun dana itu dikuasai oleh. Jadi terlalu mengada-ada kalau donatur ini hanya minta uangnya kembali tapi menggugat Agus. Bukannya mengobati, mau bikin mati Agus namanya itu. Jadi saya ingatkan lagi kepada donatur, katanya ada 180 juta minta kembali. Kalian sadar nggak, uang sudah kita siapkan untuk diganti, jangan main gugat-gugat. Ya, apa legal standing ini orang-orang ini, di mana lokusnya, di mana tempusnya, pidananya, silakan lapor. Bukan secara kolektif lapor semua di Jakarta. Dan kalian sadar nggak bahwa kita akan mengganti semua. Keren ya. Uang itu kita akan foto, videoin kalian, mau tahu yang mana, jangan main sembunyi di belakang tangan ya. Ya, karena ini yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang menggunakan cara-cara keji dan jahat, kejam. Karena mereka membuli semua orang-orang yang mendukung Agus. Aku sedih banget. Pak Mensos, kita udah baik-baik aja. Mereka ini harus digigit Pak Mensos. Pak Mensos jadiin tersangka dulu deh, laporin dulu. Biar KO. Sekarang mereka masih oke. Habis Pak Mensos terima sih mereka. Saya aja dulu mau ketemu Pak Wamen. Dan Pak Wamen nggak ngurusin. Kasian ya. Kasian. Ngambek. Direkturnya lebih susah lagi ketemu. Ditelepon nggak ngangkat. Ternyata memfasilitasi pertemuan Denny Sumargo. Ngiri. Makanya saya sangat sedih. Ngiri ya. Ini Kementerian Sosial jangan tebang pilih. Ngiri. Harusnya hati-hati dong. Masa calon tersangka diterima sama menteri. Itu gaya ngomong dia aja, ngomongnya aja. Densu, kamu sekolah hukum aja lagi. Sekolah. Otak jangan otak. Ya, oke. Kamu tahu nggak pengacara yang kamu ngomongin siapa? Farhad Abbas ya. Bukan Bapak Brown ya. Bukan Bu Cherry ya. Bukan Ergelo ya. Yang jelas gitu. Itu ya, silakan nilai sendiri lah ya gimana dia gitu. Farhad Abbas tuh doktor, profesor, master hukum gitu, dan ngeyel juga ya. Tapi kurang menarik sebetulnya kalau kita tidak mendengarkan dari netizen ya. Ini dia. Harus digigit Pak Mensos. Pak Mensos jadiin tersangka dulu deh, laporin dulu. Biar KO. Sekarang mereka masih oke. Habis Pak Mensos terima sih mereka. Saya aja dulu mau ketemu Pak Wamen aja susah. Dan Pak Wamen nggak ngurusin begini kok. Level direkturnya lebih susah lagi ketemu, ditelepon nggak ngangkat. Ternyata memfasilitasi pertemuan Denny Sumargo, Geri dan itu kan, makanya saya sangat sedih gitu. Udah nggak usah senyum mbakku, jangan tebang pilih. nggak usah senyum loh. Harusnya hati-hati dong, masa calon tersangka diterima sama menteri. Farhad sedih banget, Farhad sedih banget, dicuekin sama Kemensos. Dicuekin ya, ditelepon nggak diangkat ya, ya. Kesini aja, deket rumah gua. Di sebelah itu ada jual gas sama galon. Daripada lu telepon Kemensos nggak diangkat, mending lu angkatin galon, no. Angkat gas, ya.
Terus katanya jangan tebang pilih katanya. Nantilah gue bantu usulin ke Bapak Kemensos supaya nggak tebang pilih, apalagi tebang pohon sembarangan ya. Takutnya ketimpa sama kepala orang, bahaya ya. Terus bingung kan? Lu pengen ketemu sama wakilnya aja kagak bisa, apalagi direkturnya. Tapi Bang Denny Sumargo dan Tenovi Pratiwi and the gang malah diterima dengan baik, bahkan sama direkturnya lagi. Nah lo, berarti ini masalahnya tentang apa Farhad? Tentang prioritas gitu Hat. Kalau Farhad nggak diprioritasin sama Kemensos, pergi ke BCA ya, minta dibikinin BCA prioritas, gitu aja. Dan kalian harus lihat video ini guys. Buat surat terbuka kepada seluruh masyarakat dan netizen ya, terutama yang nyinyir dan Oke, stop. Yang nyinyir itu elu, ya. Yang nyinyir itu elu, bukan netizen. Paham? Dan kata lu, setelah Bang Denny Sumargo menghubungin lu, terus kalian damai, terus podcastnya legal, lu mengurungkan diri untuk melaporkan Bang Denny Sumargo ke polisi. Ya. Lu jangan mengurungkan diri, mending lu mengurungkan kambing, beternak kambing sama sapi. Cuan tahu. Kan sekarang udah ada predikat anak dari 9 naga. Siapa tahu nanti dari 9 kambing, 9 sapi. Kan keren ya? Itu aja sih usulan dari gua. Bang Denny sih terlalu baik orangnya. Udah begitu masih aja ditawarin 300 juta. Aduh. Gak tahu diri banget lu, Gus. Malah dibilang nyogok. Anjir. Kenapa nggak lu aja yang ngasih si Agus 300 juta? Udah deh Bang Denny. Duh gemes gue. Udah gak usah diurusin orang kayak gitu. Gak tau berterima kasih, gak bersyukur. Udah gak usah diurusin. Udah pada gemes tau gak sih netizen. Udah gak usah ditolong lagi. Ya kan serba salah ya. Sekarang itu ya Bang Denny, Tenovi, ya kan, semua orang yang berbaik hati itu serba salah. Kalau bertindak apapun serba salah. Pasti dibilangnya ada inilah, ada itulah, ada inilah, ada itulah. Semuanya serba salah ya. Udah nggak usah. Toh kata Bang Denny apa? Sekarang Agus itu sudah di tangan yang tepat. Ya kan? Udah di tangan yang tepat. Ya, udah biarin aja dah. Ya. Nggak usah lagi diurusin, nggak usah ya, nggak usah. Emang nggak tahu berterima kasih, nggak bersyukur jadi orang. Gila, udah banyak orang baik juga. Mes gue. Nah itu sebetulnya kalau orang memang punya niat hati batin kotor itu memang apapun yang dilihat ya selalu kotor begitu. Walaupun orang melakukan kebaikan kepada dirinya tetap dianggap itu merupakan suatu kesalahan begitu ya. Orang dengan niat baik dibilang nyogol lah apa segala macam ya. Dibilang tadi untuk mencabut laporan. Perjalanan hukum ini akan tetap berjalan. Yang jadi korban sekali lagi tetap Agus, kamu Gus tuh ya. Sebenarnya dari kemarin itu ya Allah gimana sih cara netizen sekarang ingin menunjukkan kepedulian kepadamu Gus, karena semua netizen yang peduli sama kamu anggap sebagai hujatan juga itu. Ya kasihan kamu Gus. Jadi segitu sebetulnya videonya, tetap jaga persatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.